Bentar. Udah mulai belum sih? Nggak tahu. Kayaknya udah mulai ya? Udah. Perkenalkan, aku Sri dan aku Zulia. Aku salah dan aku di vlog kali ini kita bukan nongkrong-nongkrong doang di kampus, tapi kita juga ngebahas kulineran tradisional Indonesia. Selain rasanya enak, bentuknya juga unik loh. Apa hayo tebak? Halo guys, sekarang kita udah nyampe di Sorabi Hejo. Kalau ngomongin jajanan tradisional, siapa sangka makanan sederhana satu ini masih punya tempat di hati banyak orang loh. Ya, ini dia Sorabi Hejo, jajanan khas Sunda yang bukan cuma enak tapi juga punya aroma khas yang bikin lapar cuma dari baunya aja. Sorabi berasal dari daerah Jawa Barat, khususnya terkenal di Bandung. Halo guys, jadi hari ini kita bakal makan Sorabi Hejo dan lihat cara pembuatan Sorabi Hejo. Ayo. Dari dulu sampai sekarang, Sorabi tetap jadi salah satu makanan tradisional favorit masyarakat. Yang bikin unik dari Sorabi Hejo adalah warnanya yang hijau alami dari daun pandan atau daun suji. Bukan pewarna biasa, tapi bahan alami yang bikin aromanya makin wangi dan rasanya makin khas. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung beras, santan, dan pandan dimasak di atas cetakan panas sampai matang perlahan. Saat proses memasaknya berlangsung, aroma pandan dan santan mulai terasa dan membuat siapapun yang lewat jadi penasaran. Bagian tengahnya yang lembut, sedangkan bagian pinggirnya sedikit renyah. Perpaduan tekstur inilah yang membuat Sorabi Hejo terasa unik saat dimakan. Sorabi Hejo biasanya disajikan dengan berbagai topping. Ada yang memilih kinca gula merah, rasa tradisional. Ada juga yang lebih suka topping modern seperti coklat, keju, susu, bahkan oncom. Sorabi Hejo tetap mampu mempertahankan ekstensinya. Walaupun sekarang banyak makanan kekinian, karena bukan hanya rasa yang enak, tetapi juga karena makanan ini menyimpan nilai budaya dan tradisi. Banyak penjual Sorabi Hejo yang masih mempertahankan cara masak tradisional agar cita rasa khasnya tidak hilang. Hal itu menunjukkan bahwa makanan tradisional Indonesia tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Karena di balik rasa yang enak, ada budaya dan tradisi yang masih dijaga sampai sekarang. Sebagai generasi muda, kita juga perlu ikut menjaga melestarikan kuliner tradisional seperti Sorabi Hejo. Jadi Sorabi Hejo bukan cuma sekadar jajanan tradisional, tapi juga bagian dari cerita kuliner Indonesia yang wajib kita lestarikan. Yuk kita simak sejarah awal Sorabi Hejo. Sorabi adalah makanan khas tradisional dari Jawa Barat, terutama pada daerah Bandung. Makanan ini sudah sejak dahulu menjadi makanan budaya kuliner masyarakat Sunda. Pada awal kemunculannya, Sorabi itu dibuat dengan sangat mudah karena bahan-bahannya yang gampang, contoh sepertinya tepung beras, santan, dan sedikit garam. Kata Sorabi dipercayai berasal dari bahasa Sunda yang berarti sura atau besar. Kenapa bisa dibilang besar? Karena tidak sesuai dengan ukuran tungkunya yang sangat besar dengan ukuran Sorabi. Sejak zaman dahulu, Sorabi menggunakan dengan cairan gula merah atau yang disebut dengan kinca. Tapi seiring berjalannya waktu, di zaman yang modern sekarang ditambahkannya beragam aneka rasa. Contoh seperti ada durian, coklat, keju, ayam, dan abon. Nah, Sorabi bukan hanya sekedar makanan, tetapi Sorabi juga adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Walaupun sudah banyak variasi modern, tapi para penjual Sorabi banyak masih menggunakan cara tradisional agar cita rasanya tidak hilang. Budaya dan makanan tradisional adalah warisan bangsa yang harus dijaga. Melestarikannya berarti menghargai identitas, sejarah, dan kekayaan budaya Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi selanjutnya. Gak bakal apa sih? Sejak dulu Sorabi. Ayo tebak.